Ya, mah, nggak cukup gimana dong? Yaudah taruh tengah dulu, taruh tengah. Kamu pangku dulu ya. Pakai dulu ya sabuk-sabuknya. Bisa mah? Nggak bisa. Kita jalan ya. Ya Pak, kok kopernya di pangku aku? Ya udah kamu sabar dulu nak, namanya juga mobil kecil. Ya mah, bensin papa habis lagi. Gimana dong? Papa isi dulu kali ya. Ya Pak, ntar kita ketinggalan pesawat. Tapi kalau nggak diisi juga ini kita nggak bakal nyampe bandara. Gimana dong? Ya Papa sih nggak ngecek dulu. Mama sih nyalain papa terus, mojokin papa terus. Udah mah, Pak, jangan berantem terus. Nggak tahu sih mama. Kayak mobil ini udah nggak cocok deh sama kita. Sebenarnya papa juga mikir gitu sih, bensinnya boros, dimensinya kecil juga. Gimana dong? Kayak mobil ini cocok deh Pak buat kita. Emang mobil itu lebih nyaman ya dari mobil yang ini? Iya, kayaknya lebih gede dan lebih hemat juga deh. Ya udah, mau kita coba lihat ke showroomnya mah. Boleh Pak? Ayo kita ganti mobil, Pak. Selamat datang Pak, sudah hadir. Misi ya Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya sama istri lagi mau cari mobil keluarga yang dimensinya cukup gede. Terus juga bensinnya tuh irit Pak. Kira-kira Bapak punya produk apa ya? Cukup gede dan irit ya. Iya. Kalau itu kami bisa rekomendasikan Innova ZX Pak. Oh, Betul. Jadi kami bisa tunjukin sebentar ya Pak, jelaskan sedikit. Dari ini bisa dilihat dari tampilan depannya, dari tampilan belakangnya juga bisa lihat cukup lebar memang. Oh. Di panjangnya itu sekitar 4,8 meter. Dari lebarnya juga cukup lebar. Jadi enak. Dari 1,9 meter dia lebarnya. Oh, cukup Tingginya luas. juga 1,8 meter. Jadi lumayan lega ya. Dari fitur-fiturnya juga di bagasinya udah ada power back door. Jadi dia bisa otomatis, dan ini dari interiornya bisa dilihat cukup modern. Iya, luas juga. Dari depannya udah bisa lihat ini juga sudah digital, bisa touchscreen dan langsung bisa connect juga, connect ke Apple CarPlay dan Android Auto. Oh, Dari transmisinya juga sudah otomatis. kamu bisa pakai manual. Iya, jadi udah nggak manual lagi dia. Kemudian ini juga ada fitur dari parking brake dan brake hold. Dia jadi udah langsung elektrik, udah nggak pakai power. Ya seperti itu. Jadi ini juga ada tampilan AC, panel AC-nya ya, panel AC digital. Panel AC sudah digital. Iya, panel AC udah digital. Jadi udah canggih, kelihatannya modern udah. Namun kemudian ini adalah panoramic sunroof. Oh, jadi atasnya bisa dibuka gitu Iya, ya? betul. Oh, anak kita sih kan suka banget itu. Ini disebut lihat pemandangan dan lain-lain. Namun dari panoramic sunroof ini cuma ada di seri yang paling tinggi saja. Masalah saya kita diskusi nanti ya. Ya. Kemudian dari segi keamanan juga Bapak dan Ibu udah nggak perlu khawatir lagi karena Innova ZX ini udah menggunakan keamanan yang tinggi dan canggih lah, istilahnya udah banyak fitur-fiturnya, jadi udah di selama perjalanan udah lebih aman. Kemudian Innova ZX ini juga sudah menggunakan teknologi hybrid. Hybrid itu gimana ya Pak maksudnya? Jadi hybrid itu dia menggabungkan teknologi bensin dan elektrik sehingga jadi lebih efisien. Dia Oh, saling- jadi kayak konsumsi BBM-nya lebih irit gitu ya Pak? Ya betul Pak, Oh, lebih irit iya. dan Sebenarnya mobilnya menarik sih, Mah. Cuma kita belum tahu harganya nih, kita tanya dulu kali ya. Pak, saya sama istri suka sama mobilnya. Cuma kita belum tahu nih harganya berapa. Nah, untuk unit ini harganya berapa ya Pak? kalau dari harganya itu sekitar 550 juta Pak. Iya. Harganya sih cukup mahal. Namun emang ini emang cukup cocok lah istilahnya buat keluarga, untuk perjalanan seperti itu. Dan kenyamanan sih. Coba gini gue dulu. Ya kan, emang dulu nih. Mungkin kita tawarin harganya. Boleh. Pak, setelah saya negosiasi sama istri saya, kami tertarik nih sama mobilnya, cuma kami masih keberatan dengan harga 550 juta. Saya mengajukan penawaran di 535 juta. Bagaimana Pak? Kalau dari harganya sih memang bisa bilang cukup tinggi ya karena ya 550 juta. Dan tapi ya memang itu sepadan dengan dari kenyamanan dan efisiensi yang didapat lah. Jadi kalau secara jangka panjang memang bisa sebenarnya lebih hemat. Namun dari keberatan Bapak ya maaf kami tidak bisa terima di harga segitu Pak. Mungkin yang bisa kami tawarkan di harga 500
45 gimana Pak? 145 sebenarnya masih cukup tinggi sih mas, karena dia berarti cuma 25 juta kan. Gini aja gimana mas, kan apa mau di 535 nih, dia bukan di 545, gimana kalau kita ambil tengah 540? Menurut mama cukup wise gak harganya? Wise ya Pak. Setelah saya diskusi sama istri saya, gimana kalau kita ambil tengahnya aja Pak, jadi kita ambil di harga 540 juta supaya keputusannya win-win buat kita berdua Pak. 140 juta ya? Boleh deh, saya setuju ya. Jadi kami akan berikan 540 juta untuk Innovazenix ini untuk Bapak dan Ibu ya. Baik. Jadi deal? Deal. Oke. 540 juta ya Pak? Ya betul Pak. Oke. Jadi nanti dokumen-dokumen dan prosesnya akan dilanjutkan. Saya urus dan Bapak bisa ambil kunci mobilnya di kasir ya Pak? Iya betul, di kasir depan. Oke. Terima kasih ya Pak. Ntar dokumen-dokumennya disusul ya Pak. Terima kasih. Kami langsung bawa mobilnya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, ini mah mobil baru kita. Sekarang jadi jauh lebih nyaman ya. Iya, nyaman banget mah, Pak. Ini mobil yang Papa cari. Let's go beyond. Strategi storytelling berbasis pain point keluarga terbukti efektif karena langsung menampilkan masalah nyata, seperti mobil sempit, bagasi tidak cukup, dan bensin yang boros, sehingga mudah membangun koneksi emosional dengan audiens. Konflik ringan membantu menciptakan urgensi, sementara trigger digital dari TikTok menjadi jembatan yang relevan untuk menuju solusi. Pendekatan konsultatif selling di showroom juga berhasil karena fokus pada kebutuhan pelanggan dan edukasi fitur, bukan sekadar hard selling, ditambah penutup emosional payoff yang memperkuat pesan. Namun terdapat tantangan seperti alur keputusan yang terlalu cepat, potensi overload informasi, serta dialog yang kurang natural. Dari sisi CRM, pelajaran utamanya adalah pentingnya memahami pain point pelanggan, memanfaatkan digital touchpoint, serta membangun kepercayaan melalui pendekatan konsultatif dan value-based selling. Karena keputusan pembelian tidak hanya rasional tetapi juga emosional.